Minggu lalu kita membahas mengenai pentingnya membaca Alkitab. Nah, kita perlu mengerti bahwa pertumbuhan rohani itu tidak terjadi secara otomatis. Kita tidak bertumbuh secara otomatis karena kita duduk manis di gereja atau dengan berjalannya waktu kita bisa bertumbuh. Tanpa perjuangan, tanpa usaha yang serius, maka mustahil kita bisa bertumbuh rohani kita. Nah, itu sebabnya kemarin di awal-awal saya sampaikan bahwa kebiasaan itu penting sekali. Apa yang kita bangun dalam kebiasaan-kebiasaan kita akan membentuk diri kita. Kita akan menjadi seperti yang kita biasakan. Bahkan kita distempel dengan kebiasaan-kebiasaan kita. Orang yang biasanya melakukan hal-hal duniawi disebut orang duniawi. Orang yang melakukan hal-hal yang baik disebut orang yang baik. Orang yang biasa nyuri disebut pencuri dan sebagainya. Itu penting sekali. Perlu kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itu sebabnya waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kebiasaan yang lama tidak serta-merta hilang juga. Itu proses yang panjang untuk kita meninggalkan, harus ada perjuangan dan harus diganti dengan kebiasaan yang baik. Kalau enggak bisa. Misalnya kita punya kebiasaan ngomong kasar, mulut kita asal jeplak orang Jawa bilang. Itu enggak tiba-tiba hilang waktu kita dibaptis. Ada yang bilang mungkin waktu baptis mulut saya nggak kena air ya Pak ya. Makanya mulut saya nggak bertobat. Ya walaupun kena air ditenggelamin juga bukan soal itunya. Air itu tidak punya kekuatan magic. Air itu hanya sekedar perlambang. Jadi air tidak punya kekuatan mengubah kita. Yang mengubah kita adalah kemauan kita untuk berubah. Nah, itu penting sekali. Di bagian komitmen saya juga sampaikan bahwa kita juga menjadi seperti apa yang kepadanya kita komitmen. Saya sering sampaikan 20 tahun ke depan saya udah tahu nih jemaat yang ini bagaimana, jemaat yang ini gimana, ini bagaimana. Kalau saudara dari cara hidup saudara saya udah tahu nih ke depannya mau jadi apa nih. Termasuk saya juga tahu di sini siapa yang mau jadi pendeta ke depan. Saya tahu. Walaupun mungkin di awal saya tidak mengatakan, tapi benih-benih itu sudah kelihatan. Nah, saya juga tahu nih kalau misalnya orang datang ke saya minta bimbingan pranikah, kemudian mau nikah, saya sudah tahu juga. Dari percakapan awal, dari bagaimana mereka menjalani pacaran, saya tahu. Nah ini pasti nanti ribut. Nanti kalau pernikahan jalan, orang ini pasti ujung-ujungnya begini. Sudah punya gambaran. Termasuk dari sisi ekonomi. Ya sudah bisa tahu juga. Ini tipe orang begini susah kaya. Susah kaya. Nah kayak begini nih, ini susah miskin nih. Jadi kelihatan orang yang susah kaya dan susah miskin. Coba lihat kanan kiri. Saudara, coba lihat. Orang sebelah saudara itu susah miskin atau susah kaya? Karena memang realitasnya saudara susah kaya, susah punya uang banyak. Karena memang ada banyak faktor juga di sana. Susah miskin juga punya banyak faktor juga. Nah itu wilayah-wilayah yang sudah saya sampaikan. Kemudian di bagian doa kita membahas pentingnya berdoa. Karena sebagian besar saudara ini Kristen bertahun-tahun tapi doanya berantakan. Keterampilan berdoa itu penting. Dari cara saudara berdoa saya bisa mengukur juga kapasitas kemampuan saudara berdoa. Baik secara pribadi maupun secara korporat. Secara korporat bisa ditunjuk misalnya dalam doa-doa bersama, doa makan, doa waktu ibadah dan sebagainya. Itu kan kelihatan. Kalau saudara biasa berdoa, doa bersama juga hal yang biasa. Tata bahasa saudara juga tidak terlalu beda. Ya, tapi kalau doa makannya memang begitu, biasanya doa bersama saat makan bersama juga nggak jauh beda. Doa itu penting. Apalagi latar belakang agama lain, kepercayaan lain. Saudara perlu belajar. Dulu saya kepercayaan sebelum Kristen kan diajarin doanya lebih banyak hafalan. Ada ayat ini, ada ayat ini, ada ayat ini. Itu ayat-ayat hafalan. Semua ada jam-jam dan ada hafalan-hafalannya. Termasuk untuk mengusir setan itu ada ayatnya sendiri. Kekristenan gak begitu. Nah saudara kalau gak belajar gak ngerti. Itu sebabnya saudara tidak mengalami kuasa berdoa. Kuasa berdoa juga bukan semata-mata kita mendapatkan berkat materi. Itu mah bukan esensi dari doa. Kuasa berdoa ya karena doa itu esensinya hubungan. Kita mendapatkan hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Kita punya keintiman yang luar biasa. Dan keintiman itu yang mengubah hidup kita. Dan kita punya pribadi seperti Bapa di surga. Nah orang yang banyak berdoa. Kehidupannya akan semakin mirip dengan Bapa di surga. Semakin bersekutu dengan Bapa. Semakin mirip karakternya seperti Bapa di surga. Bapa di surga seperti apa? Di dalam diri Yesus Kristuslah kita melihat Bapa di surga. Lama-lama menjadi seperti Kristus.
Cara ngomongnya, cara bicaranya, cara menghadapi masalah, cara memperlakukan musuh. Itu kelihatan menjadi jelas di mata kita. Kalau orang memang suka berdoa, itu kelihatan. Makin lama dia makin seperti Kristus. Tapi nggak mungkin orang menjadi seperti Kristus kalau orang nggak pernah berdoa. Doa korporat itu adalah doa yang diperlukan sekali untuk kita saling belajar doa satu sama yang lain. Nggak hanya doa pribadi, doa korporat itu penting sekali. Itu sebabnya kalau dalam gereja rasul dan jemaat mula-mula doa korporat itu wajib sekali. Sampai Alkitab mencatat sampai goyang tempat mereka waktu doa. Nah ini berbeda dengan gereja zaman sekarang yang semua doa sudah mulai hampir disingkirkan, diganti dengan entertain, manajemen. Jadi bukan tidak boleh manajemen yang rapi, terus kemudian suasana ibadah yang memang menarik, tidak membosankan, itu penting. Tapi jangan menggantikan doa. Saudara juga begitu, saudara pintar itu harus. Terampil itu harus. Tapi kalau saudara tidak berdoa, saudara jadi sombong. Saudara jadi nanti lama-lama saudara mirip dengan kuasa kegelapan. Kemudian kita belajar juga tentang membaca Alkitab, pentingnya membaca Alkitab. Nah, saudara yang belum ikut pada waktu itu dan tidak mengikuti dari awal sampai akhir, saudara bisa buka linknya di YouTube. Saudara dengar. Saya masih perhatikan dari view-nya. Sedikit sekali. Berarti kemungkinan besar saudara tidak membaca atau tidak mendengar ulang. Kalau saudara sudah dapat nggak apa-apa di ibadah seperti ini, dengar lagi nggak apa-apa. Karena kita perlu belajar lagi. Jadi saudara apalagi sudah tingkat pelayan Tuhan, pemimpin, bahasa doanya masih berantakan, tidak sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kadang Tuhan, kadang Bapa, kadang Roh Kudus. Kadang tidak ditutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kemudian kadang saya perhati ini ya. Antara isi doa dengan yang dipikirannya kayaknya sangat beda deh. Jadi kayaknya itu waktu doa korporat atau doa umum ketika ditunjuk doa ada orang-orang dari saudara ini yang kadang-kadang sudah tidak dihayati lagi karena sudah hafal. Ya paling doanya gini, kurang lebih kalimatnya begini, sudah nggak dihayati lagi. Nah itu doa yang disebut bertele-tele, sudah seperti kayak mesin. Apalagi kalau guru-guru sekolah minggu yang ngajarin anak-anak berdoa, terus kemudian PKS harus bisa mengajarkan cara berdoa yang baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi jangan ngacau, jangan berantakan. Ini bukan soal kalimat, indahnya kalimat saya sudah sampaikan. Tapi muatan doa juga harus benar. Motivasi doa harus benar, pengertian doa harus benar, cara-cara berdoa harus benar. Saya yakin saudara kalau kehidupan doa saudara baik, cara berdoanya benar, gak mungkin saudara sama, gak mungkin. Saya lihat 2-3 tahun sudah pasti sudah beda. Kemuliaan Tuhan itu sudah kelihatan dalam hidup saudara, kelihatan sekali. Betapa bersihnya pikiran saudara, hati saudara, motif-motif saudara, cinta saudara sama Tuhan, cinta saudara sama sesama itu tumbuh. Dan karakter-karakter yang sudah mengarat ya, sudah orang Jawa bilang itu sudah jadi karak gitu. Sudah nempel puluhan tahun itu, ada bagian-bagian yang hanya bisa dikikis dengan menangis di kaki Tuhan. Kemudian hari ini kita belajar mengenai persekutuan. Nah, saudara kalau membaca kisah para rasul misalnya, saudara kita misalnya melihat dalam kisah rasul pasal 2 misalnya 41 sampai 46 itu jemaat mula-mula punya pola ibadah atau pola peribadatan. Apa sih yang dilakukan jemaat mula-mula pada waktu mereka pertama kali mereka membangun satu persekutuan. Ini kira-kira gereja pertama kali muncul di sini. Ini kurang lebih tahun 30. Jadi kalau kapan, di mana gereja pertama kali muncul, ya benihnya adalah 12 murid Yesus, benihnya. Tetapi gereja secara korporat, secara kelembagaan kemungkinan besar berdiri pada saat ini. Waktu Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan mereka berkumpul dan diadakanlah namanya persekutuan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Kisah Rasul pasal 2 mengenai cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Petrus sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Ini Petrus yang sudah diubahkan. Petrus yang sudah diubahkan nih, yang sederhana, orangnya yang tadinya dianggap hanya omdo, gak bisa apa-apa, tapi ketika dia bertobat hidupnya diubah, dipenuhi Roh Kudus. 1 kali dia khotbah 3.000 jiwa bertobat. Kalau saudara bisa terbalik. Saudara sekali berkhotbah 3.000 orang murtad. Kalau saudara nggak kenal Tuhan, nggak mengerti kebenaran. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang pertama, perhatiin, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul kalau dibahasakan sederhana sekarang mungkin pemuridan atau pembinaan iman seperti dalam ibadah sore seperti ini, atau mentoring, atau konsep-konsep pemuritan kelas. Dan dalam persekutuan yang akan kita bahas nanti. Dan mereka selalu berkumpul. Perhatikan kata selalu berkumpul. Berkumpul menjadi hal yang menyenangkan bagi mereka. Untuk apa? Memecahkan roti. Nah, memecahkan roti ini bukan kumpul memecahkan roti untuk dimakan tanpa makna. Ini bicara mengenai perjamuan kudus pada zaman gereja mula-mula. Memperingati kematian Kristus. Artinya kumpul mereka punya fokus, punya orientasi. Yaitu Kristus. Pembicaraan mereka, obrolan mereka itu orientasinya fokusnya Kristus. Yang berikutnya berdoa. Mereka berdoa. Nanti kita lihat dalam beberapa kasus mereka sampai begitu rupa berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Kalau mereka tiap-tiap hari. Mungkin kita seminggu sekali, itu kadang juga gak datang. Di sini sih gak ada, cuman mungkin di tempat lain ada. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, di dalam misi atau dalam tugas utama gereja, itu ada 5 misi atau 5 tugas utama gereja yang harus dilakukan oleh gereja. Kalau 1 dari 5 ini tidak dilakukan, maka gereja sakit. 5 itu antara lain yang pertama, persekutuan. Dalam bahasa Yunani ditulis dengan bahasa koinonia. Nah, persekutuan ini akan kita bahas. Kemudian yang kedua, penginjilan yang biasa diterjemahkan dengan bahasa Yunani kerigma atau marturia. Memberitakan khotbah, memberitakan Injil atau khotbah seperti ini termasuk dalam kerigma. Bersaksi itu marturia, tapi biasanya disatukan, tidak dipisahkan. Kemudian pelayanan, diakonia. Pengajaran, didaskalia, dan penata layanan ibadah yang bahasa lain disebut liturgia. Nah, 5 hal ini gak bisa dipisahkan. Persekutuan, penginjilan, pelayanan, pengajaran, liturgi, penata layanan ibadah. Jadi kalau saudara melakukan 1 tapi tidak melakukan yang 4, saudara cenderung tidak bertumbuh. Karena ini adalah paket pilar dari pertumbuhan iman Kristen kita. Kalau orang Kristen misalnya rajin di persekutuan, tapi dia nggak melakukan penginjilan, kekristenan tidak bisa berkembang. Orang Kristen rajin persekutuan, penginjilan, tapi mereka tidak melakukan pelayanan ke masyarakat, diakonia. Maka Injil tidak bisa dilihat. Memberitakan Injil tanpa pelayanan diakonia tidak bisa. Orang akan antipati dengan Injil. Tapi pelayanan diakonia tanpa Injil, orang juga nggak bisa bertobat. Orang makan kenyang tapi nggak selamat jiwanya. Tubuhnya, perutnya selamat, jiwanya binasa juga. Kemudian pengajaran. Gereja harus kuat pengajarannya. Gereja harus menjadi pusat pengajaran. Kalau gereja orang tidak mendapatkan pengajaran di gereja, orang Kristen akan dapatkan di mana? Biasanya orang Kristen mendapatkan dari internet. Dan internet itu liar. Nah, saudara mendapatkan pengajaran dari internet. Guru saudara internet, Google.
Nah saudara akan cenderung tidak punya prinsip, tidak punya pegangan. Nah saudara itu sebabnya saudara perlu punya guru, punya bapak rohani yang bisa mengarahkan hidup saudara ke depan. Saudara punya mentor, minimal saudara punya mentor yang setelah saudara bertumbuh saudara punya orang yang dimentor oleh saudara. Itu ciri saudara bertumbuh. Yang kelima, penata layanan ibadah. Gereja tidak bisa dipisahkan dari liturgi. Ibadah itu penting. Jadi kalau misalnya orang hanya mengambil satu atau dua tapi membuang yang lain. Atau gereja mengesampingkan satu atau dua tugasnya. Maka gereja tersebut pasti sakit. Ada gereja kuat banget ibadahnya. Tapi penginjilan tidak jalan. Bersaksi tidak jalan. Ada gereja yang pengajarannya kuat sekali. Tapi persekutuannya lemah sekali. Lulu gua-gua ada. Ada gereja persekutuannya kuat banget. Penginjilannya gak ada. Saking akrabnya satu sama lain. Orang baru gak bisa masuk. Jadi lihat. Yos sama Dian, sama Devi, sama Sri. Oh akrab banget. Ya, orang baru masuk. Gak dianggap. Dan gak merasa penting dia. Nah itu artinya fungsi marturial, fungsi kerigmanya tidak jalan. Ada juga orang yang gereja yang liturgi ibadahnya bagus banget, keren banget. Tapi diakonianya tidak jalan. Gereja siapa? Gereja kita. Jadi gereja itu bukan gedung, gereja itu bukan organisasi, gereja itu kita. Jadi kalau saya ngomong seperti ini kita yang melakukan. Saudara harus melakukannya. Ini tugas kita bersama. Makanya saya perhatikan ya. Orang Kristen yang contoh lah misalnya. Contoh. Penginjilannya bagus. Pelayanannya bagus. Pengajarannya bagus. Ibadahnya bagus. Tapi gak ada persekutuannya. Dia gak bertumbuh. Kekristennya tidak bertumbuh. Karakternya gak bertumbuh. Batu tetap batu. Jadi saudara itu gak boleh pilih-pilih. Bagian dari gereja itu suruh pilih-pilih. Saya cuma mau yang ini. Saya gak mau yang ini. Tidak boleh. Ada orang yang seneng banget di persekutuan. Tapi kalau giliran pengajaran dia gak suka. Aku mau cari gereja yang gak pengajaran deh. Aku tuh suka yang praktis-praktis begitu. Praktis-praktis. Praktis harus. Tetapi pengajaran itu saudara harus kita terima secara menyeluruh. Gak boleh pilih-pilih. Kayak anak-anak. Itu pilih anak-anak suka makanan yang praktis. Apa itu? Mie instan. Apalagi? McD, KFC. Itu praktis, betul itu praktis. Tetapi tidak menyehatkan. Saudara kalau ada pengajaran sedikit rumit ya, sedikit agak berat. Saudara jangan, aduh berasap gua. Jangan begitu. SBC ini sudah sangat praktis loh. Nah saudara beberapa gereja ya pengajarannya itu berat-berat. Tritunggalnya dibahas, dibedah. Kita belum sampai bahas Tritunggal loh. Kita belum sampai membahas tentang doktrin Allah, doktrin Roh Kudus. Roh Kudus sudah. Yesus Kristus sudah. Walaupun belum mendalam. Doktrin gereja, doktrin tentang manusia, tentang dosa. Dan banyak doktrin-doktrin yang lain saudara harus belajar. Jangan, temanya gak bagus. Jadi ikut PK, ikut ibadah cuma cari tema yang ringan. Bagaimana mendapat urapan berkat. Wah itu saya suka itu. Temukan jodoh Anda. Wah itu lebih suka itu saya. Lah saudara sampai kapan? Kalau hidup saudara seperti itu mah kekristenan saudara tidak akan pernah tumbuh dewasa. Jika kita melihat konsep perjanjian baru tentang persekutuan, maka kita menemukan dua model persekutuan. Yang pertama persekutuan yang dilakukan di bait Allah. Gereja mula-mula sudah melakukan itu. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 tadi disebutkan mereka juga beribadah di bait Allah. Nah, kata bait Allah di sana menunjuk kepada bait suci Yerusalem. Mereka kemungkinan besar masih menggunakan bait Allah sampai Stefanus dilempari batu sampai mati. Kemungkinan besar mereka masih menggunakan bait Allah, episinagoge. Itu sinagog. Jadi sebenarnya bait Allah itu hanya satu tapi sinagognya banyak. Kalau sekarang ini kayak tempat-tempat ibadah kecil. Jadi orang bisa masuk dimanapun di sana untuk beribadah. Jadi ada konsep yang ibadahnya bersama-sama, bareng-bareng dalam sebuah gedung yang besar, jumlahnya banyak. Tapi ada juga yang konsep ibadah atau persekutuan yang jumlahnya kecil. Yaitu di rumah
rumah. Coba dibuka ayat 46 Kisah Rasul pasal 2. Jadi memang konsepnya mereka sudah kelihatan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka sudah bertekun dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ada kata bait Allah, ada kata rumah masing-masing. Jadi selain di bait Allah, selain di dalam konteks bersama yang jumlahnya besar, mereka juga ada persekutuan-persekutuan kecil di rumah-rumah. Dan itu sudah ada. Nah kalau sekarang kita sebut dengan kelompok sel. Jadi kelompok sel itu Alkitabiah. Komsel itu Alkitabiah. Hanya memang komsel harus ditata dengan baik, didesain dengan baik supaya yang Alkitabiah tetap Alkitabiah. Jangan komsel isinya ngerumpi. Ngomongin kejelekan orang lain. Komsel cuman makan-makan pulang. Itu mah gak usah komsel. Tapi juga komsel bukan ibadah. Dalam skala besar. Dibedakan juga. Makanya di komsel kita tidak mendengar khotbah satu arah. Di komsel kita dua arah. Di ibadah persekutuan kita biasanya satu arah. Seperti ini termasuk konteks persekutuan skala ibadah besar. Bapak Ibu kan gak tanya jawab. Saya hanya menyampaikan, Bapak Ibu cuma tinggal bilang amin, ngangguk. Tapi kalau di komsel kita membedah kembali apa yang sudah kita pelajari. Tapi konsep tersebut terus berkembang pada jemaat mula-mula itu mereka sudah ada namanya gereja rumah juga. Karena mereka sudah dianiaya begitu hebat, mereka ditolak dan mereka beribadah di tempat-tempat termasuk rumah-rumah. Jadi gereja rumah itu Alkitabiah juga. Ada orang Kristen gak ngerti. Kenapa kok nggak mau gereja ke sono? Gerejanya masih bentuk gereja. Ruko. Rumah. Rumah, ruko itu gak ada penting-pentingnya. Itu cuman gedungnya. Gak ada salibnya ya masuk. Ini ibadah kok tempat gak ada salibnya. Penting. Ini kan cuman hiasan saudara. Kalau gak ada ini juga gak apa-apa. Ini hiasan saja. Jadi seandainya gak ada salib, saudara jangan cari salib. Mana ya salib? Gak ada. Saudara cari Kristus di gereja. Jangan cari salib. Nah. Kalau orang misalnya ya, kalau orang tidak ngerti prinsip persekutuan, zaman yang serba modern begini, wah orang bisa bahaya. Kenapa? Kalau ibadah itu cuma sekedar dengar firman, ya saudara dengar firman. Sekarang bisa dengar firman di mana? Via YouTube, streaming. Aku sudah ibadah kok. Tadi aku sudah di rumah sudah dengar khotbah. Ini dari hasil rekaman. Streaming tadi atau rekaman saya dengar kok, saya dengar firman tidak sama dengan persekutuan, beda. Jangan-jangan saudara ibadah seperti ini tapi saudara nggak ngalami kuasa persekutuan karena saudara tidak betul-betul bersekutu. Nanti kita akan bahas bagaimana kita bersekutu. Saya tidak membahas secara detail mengenai bait Allah. Sebenarnya bait Allah itu kan sebenarnya ada dua ya, bait Allah yang dibangun oleh Salomo kemudian pada zaman pada tahun-tahun 500-an kemudian dirobohkan dan dibangun kembali. Jadi kemungkinan besar memang bait Allah yang dipakai oleh gereja mula-mula ini, jemaat mula-mula ini masih bait Allah sebelum direnovasi oleh kaisar. Tapi saya nggak membahas detail seperti itu. Saya akan membahas langsung kepada apa manfaat atau kuasa dari persekutuan. Yang pertama, di persekutuan kita mendapatkan bimbingan rohani. Efesus pasal 4 ayat 12 sampai 15 bahwa Tuhan menunjuk ada rasul, ada guru, ada penginjil, ada gembala. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang percaya supaya mereka tumbuh dewasa. Di tempat seperti ini, di ibadah seperti inilah kita mendapatkan perlengkapan rohani. Kita dibimbing, kita diajar. Dan saudara tidak mendapatkan di tempat lain. Loh, tapi saya bisa mendapatkan via YouTube. Oke, itu untuk mendukung secara informasi. Tetapi dalam bentuk persekutuannya, saudara harus ketemu. Makanya beda, saudara. Misalnya kayak kemarin kita ikut satu seminar ya.
Ya isinya sih sebenarnya sama aja dengan yang diputar di YouTube. Jadi nggak ada sesuatu yang baru. Tetapi yang baru adalah waktu saya bersekutu bersama-sama dengan mereka duduk. Waktu nyembah, waktu bareng-bareng worship, air mata bisa netes. Ada waktu khusus yang kita sediakan bersama-sama dengan saudara seiman. Saling menyapa, melihat kanan kiri. Kemudian menyembah bersama-sama. Ini beda. Beda dengan kita sendiri dengar di YouTube. Dengar firman beda. Walaupun sekali lagi saudara bisa mendengar di YouTube apa yang sudah saya sampaikan. Yang tidak sempat, tetapi beda sekali. Jadi gini-gini zaman terus berkembang kan. Saya takutnya nanti orang sudah mulai aneh-aneh bikin gereja alamaya. Gereja alamaya itu gereja di internet. Jadi ketemu di udara, kemudian masing-masing di ranjangnya cuma dengar khotbah pendetanya. Aku sudah ibadah kok. Tapi ibadah persekutuan tidak seperti itu. Tapi kan zaman udah maju. Orang aku persepuluhan aja via transfer bisa, masa khotbah nggak bisa transfer? Nggak bisa. Kita tidak bisa melakukan itu. Saudara, kalau kita tidak bersekutu, kita tidak dapat bimbingan rohani. Dan kalau kita nggak dapat bimbingan rohani, kita tidak bisa tumbuh dewasa. Yang kedua, mendapat dukungan dari keluarga rohani. Disebutkan di sana dalam misalnya Ibrani pasal 10 ayat 24, 25. Kemudian Yakobus 5 ayat 16 dan seterusnya. Itu ada kata saling. Di ibadah yang penting yang nggak dapat di tempat lain adalah kata saling. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saling memperhatikan tidak bisa dilakukan dalam ibadah di rumah masing-masing. Tidak bisa. Saling memperhatikan ketika kita ketemu. Kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Ini hanya bisa dalam komunitas-komunitas. Kalau dalam jumlah besar ini saling memperhatikan kan kita terbatas. Dalam jumlah kecil kelompok sel saling memperhatikannya lebih detail. Gimana kamu, saya lihat beberapa hari ini banyak masalah ya. Apa yang bisa saya bantu buat kamu? Aku bisa tolong apa? Makanya orang yang ikut komsel, kelompok kecil akan lebih tercover daripada orang yang tidak ikut komsel. Pasti lebih tercover. Saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, dalam pelayanan pekerjaan baik. Saya lihat kamu gini ya, aku sih support kamu supaya kamu gini. Nanti ya saudara misalnya ya, kalau dia sakit, dia menghadapi masalah yang besar, baru akan bisa merasakan pentingnya orang-orang tertentu. Kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih hebat, kita gak merasa butuh orang lain. Tapi percayalah suatu hari nanti engkau akan butuh orang lain. Suatu hari nanti. Makanya ketika orang ada di ujung maut, orang ada dalam kondisi sekarat, sakit, yang paling dinanti-nanti itu sebenarnya adalah orang. Entah itu orang tuanya, sahabat komselnya, teman-teman dekatnya yang bisa ada di sampingnya. Dan itu tidak terjadi kalau saudara tidak praktek saling. Ada beberapa orang yang seringkali marah kepada saya karena kenapa? Saya kok gak ada yang kunjungin, gak ada yang perhatiin, sakit, gini. Ya emang salah gereja juga sih, artinya salah kita kalau kita ada orang sakit, orang yang lemah kita gak kunjungin. Salah kita, bukan salah dalam arti apa? Kita berarti belum dewasa. Tapi sisi lain kadang-kadang kenapa kita tidak diperhatikan? Karena mungkin kita tidak pernah atau tidak biasa memperhatikan orang. Itu hukum tabur tuai. Saya kasih contoh. Ada satu anak murid saya dulu sakit. Ketika dia sakit berhari-hari kena DB kalau gak salah atau tipes. Hanya satu hari pertama yang jemaat yang datang berkunjung. Tetapi selama berapa hari ke depan tidak ada satupun jemaat yang berkunjung dan dia kecewa. Dia bilang sama saya kecewa. Kok gak ada yang memperhatikan saya, kok gak ada yang mengunjungi saya. Bahkan sampai dia minta-minta, ada gak ya yang menjaga, bisa jaga saya untuk di rumah sakit. Karena saya perlu ditolong, perlu dijaga, tapi tidak ada yang mau. Sampai saya meminta satu orang untuk tinggal, istilahnya nginep di situ. Dengarkan baik-baik. Orang kalau biasa memperhatikan orang lain, dia tidak perlu minta tolong. Dia akan menggerakkan hati orang lain untuk menolong dia. Ini hukum tabur tuai. Kalau kita sudah biasa tolong orang, perhatikan orang, dengan otomatis orang-orang akan tergerak menolong kita. Itu hukumnya. Aku gak penting, aku bisa hidup sendiri. Ya silahkan. Kalau kita seperti itu kita masih sombong.
Ada satu titik nanti kita perlu orang lain. Mungkin kita udah menikah, misalnya kalau kita pria ya, kita kerja di luar kota, istri kita di rumah sendiri, tiba istri kita hamil dan kemudian perlu pertolongan cepat. Tapi dia nggak ke gereja, jarang berkomunitas, mau minta tolong malu, takut, nggak enak. Tapi kalau di dekat sama anggota selnya, dia minta tolong. Tolong dong, aku mau ke rumah sakit penting sekali. Dia bisa ditolong dalam kondisi darurat. Oleh apa? Oleh dukungan kasih komunitas yang penuh kasih ini. Saya kasih contoh. Waktu istri saya melahirkan anak kami yang pertama, Theo. Itu air ketubannya itu ternyata sudah mulai mengering. Berkurang banyak dan harus ambil tindakan cepat. Pada waktu itu anak-anak murid saya, anggota sel saya itu termasuk dulu Kokoh Akyong ini, itu anggota sel saya. Tapi waktu itu dia generasi anggota sel yang kesekian. Ricky itu kayaknya bareng sama Kokoh Akyong. Terus kemudian waktu harus tindakan cepat, kan rencana normal tapi nggak bisa normal. Ternyata itu di klinik nggak ada ambulan, tidak ada ambulan. Dan keuangan saya nggak mungkin bisa membayar ambulan apalagi dengan kondisi harus cepat. Tapi karena anak-anak murid saya memang sudah nunggu di luar, anggota sel-sel saya udah nunggu di luar, mereka bergerak cepat. Dan ada yang memang sudah bawa mobil langsung cepat dari Cengkareng ke Selipi. Itu satu dari sekian puluh bahkan ratus kasus yang saya alami. Kita tidak berkomunitas untuk mendapat keuntungan, tidak. Kita berkomunitas untuk memberi keuntungan, tetapi hukum tabur tua itu akan berjalan. Itu baru secara jasmani, belum secara rohani. Kita lemah, kita mau tinggalin Tuhan, kita putus asa, kita mau kecewa, kita mau bunuh diri, kita mau ambil jalan pintas. Tapi teman-teman seiman kita bilang, jangan. Ayo, semua masalah ada jalan keluarnya. Tapi kalau kita tidak berkomunitas, cenderung kita akan berpikir negatif. Kita cenderung akan mencoba menyelesaikan masalah sendiri. Pada titik tertentu kita konslet. You know konslet? Jadi kalau konslet itu yang orang ngoceh sendiri. Kalau nggak begitu, stres. Makanya komunitas diberi itu supaya kita dapat dukungan di sana. Keluarga rohani itu penting banget. Temukan keluarga rohani. Saudara nggak harus sini. Kalau memang saudara nggak mau di sini, silakan cari yang lain. Tetapi kalau di sini temukan komunitas di mana engkau bisa cerita, engkau bisa berbagi, dan engkau bisa ditegur juga. Karena orang itu mau berbagi, orang itu mau berkomunitas untuk mendapat keuntungan, tapi nggak mau ditegur, nggak boleh juga. Ya, jadi ini penting mendapatkan dukungan atau keluarga rohani. Dalam persekutuan sejati kita mendapatkan dukungan secara moral dan spiritual, tidak menutup kemungkinan secara material. Walaupun di gereja mula-mula ini kita lihat jelas sekali. Mereka yang kekurangan ditopang, gotong royong. Kita nggak boleh kalah sama gereja sesat. Gereja sesat itu rata-rata ya malah secara keuangan saling menopang. Saya nggak sebut satu gereja lah. Ada satu aliran gereja tertentu yang jelas-jelas sesat. Tapi orangnya kenapa di situ tuh jarang mau keluar? Karena saling mendukung mereka. Satu mau lahiran, anggota selnya patungan. Nggak punya biaya, patungan. Tolong. Begitu cepat. Tapi kita tidak datang memang untuk memanfaatkan situasi. Kita datang memang untuk memberkati. Tapi hukumnya itu kalau kita memang sudah secara tulus kita nggak ada ya. Yang lain juga ngelihat ketulusan kita. Paling kita pasti bergerak cepat. Jangan ya kita di komsel gitu ya. Kita cuma berpikir apa yang aku dapatkan dari komsel ini. Apa yang aku dapatkan dari komunitas ini. Jangan, kita mulai pikir apa yang bisa aku berikan di komunitas ini. Ada saudara-saudara yang saya perhatikan setiap komsel bawa makanan. Itu bagus itu. Itu salah satu contoh praktek memberi dari hal kecil. Kadang-kadang misalnya jemput temennya. Menyiapkan rumahnya untuk komsel. Itu berat loh saudara. Saudara tahu gak nyiapin rumah untuk komsel itu? Kalau saudara pulang, itu kelar jam 11, setengah 12. Kita bersih-bersih sampai jam setengah 1. Besok, Sabtu kita doa. Doa kita bangun jam 4. Ayo. Berarti kita tidur hanya beberapa jam. Itu pengorbanan. Itu yang disebut karunia penuh memberi tumpangan. Itu penting. Jangan, aku gak mau direpotkan. Jangan pakai rumahku lah. Janganlah. Oh enggak, kita harus berkata, silahkan pakai rumahku. Aku siapkan minimal air putih. Nah, iya loh, kita kalau gak bisa juga jangan maksa. Bisanya air putih. Jangan kita bisa kasih
kasih sebenarnya lebih dari air putih, kita kasih air putih, namanya pelit. Tahu nggak? Karena ada orang juga begitu. Sebenarnya dia bisa bikinin gorengan atau dia bisa kasih ini. Tapi karena memang dasar pelit tadi. Jadi bener-bener air putih sambil minum sambil ini. Pelit bener ya. Nah perlu saya. Makanya saya bilang kalau komsel di ruko, saya bilang sama istri, kalau bisa masak aja. Masak aja nggak apa-apa. Teman-teman yang jauh mungkin nggak sempat makan di jalan, makan. Kalau punya uang bisa pesen makanan. Tapi kalau nggak apa-apa. Bilang apa adanya. Silakan pakai tempat di mana saya tinggal, kecil ya. Mungkin saya nggak bisa sediakan apa-apa ya. Ya mungkin goreng ubi atau goreng singkong. Orang udah seneng, orang udah menghargai kita. Dan saudara yang mempraktekkan itu bertumbuh. Minimal kikir saudara, pelit saudara, rontok. Rontoknya sih nggak langsung, tapi dikit-dikit. Jangan datang di komsel, hari ini makanan apa? Ingin ditabok gitu. Nyicip. Nggak enak ya? Oh saya bosan, saya komsel sini makanan begini melulu. Nggak pernah bawa dia. Tapi di komen terus. Nggak boleh gitu. Mas Joko bilang diracun. Ya kayak Eyang kan biasa bawa ubi, apa namanya? Bawa singkong yang dibikin misro, goreng, mungkin gorengan tertentu. Yang penting orang bisa gajel perutnya kan. Mungkin Agung biasanya beli martabak, Ricky pesen makanan, gitu ya. Nah ini kalau Ronald biasanya ada kambing di sana. Tapi memang ada orang-orang seperti Ronald juga yang berkata, ayo pakai rumahku. Untuk apa? Pertama, dia bisa jamu kita. Yang kedua, dia nggak mau pergi jauh-jauh. Tapi ya dia punya motif yang bagus. Ayo. Aku kasih makan kalian. Ayo. Nah itu bagus juga itu. Tapi waktu bilang, aku nggak pergi jangan mau jauh-jauh. Nah itu nggak boleh. Harus bergilir ya. Harus bergilir. Kalau bisa itu semua dapat giliran. Jangan maunya di rumah kita karena kita nggak mau keluar. Nggak boleh juga. Kita nggak terkikis sifat egois kita. Di persekutuan kita ketemu. Wah udah capek pulang kerja. Tapi kita masih, hei bagaimana, apa kabar? Nah, kita sukacita, kita seger kembali. Makanya setiap kali saya datang komsel ya. Di komsel senior, pernah saya di youth juga. Pulang komsel itu seger sekali. Jiwa kita tuh seperti dicas ulang. Jadi jangan saudara tinggalkan komsel, jangan tinggalkan persekutuan ibadah dalam skala besar seperti ini. Saudara minimal 1 kali ibadah waktu khusus. Jadi Sabat itu sebenarnya sudah bukan bicara mengenai hari khusus tapi waktu khusus. Hari khusus itu harus hari Minggu. Kalau memang benar-benar nggak bisa, saudara ngelembur misalnya. Ada beberapa nih saudara misalnya Sri, siapa lagi yang biasa kerja Minggu juga tuh. Wah itu bosnya mungkin apa? Memang ada aturannya begitu ya? Ya nggak apa-apa. Kalau memang betul-betul mentok, ada Minggu sore, ada Minggu pagi. Ya kan di SBC kan ada pilihan banyak kan. Nggak bisa juga ada komsel. Nggak bisa komsel juga ada doa. Itu minimal menggantikan kita nggak ibadah. Jangan nggak sama sekali, jangan. Tapi kalau bisa diambil semua fasilitas, diambil semua. Yang ketiga, mendapatkan tempat untuk praktek karunia. Saudara mau praktek karunia di mana? Di gereja, di komunitas. Karunia melayani. Karunia kesembuhan, karunia mengajar di mana? Di komsel, di ibadah kita praktek karunia. Itu sebabnya praktek karunia tidak bisa dilakukan di luar tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah sasaran karunia kita. Kalau kita mau praktek misalnya memberi, ya di tubuh Kristus dulu pertama-tama. Galatia pasal 6 ayat 10. Pertama-tama kepada orang percaya, baru kepada orang-orang luar sana. Ya saudara kalau kita di dalam aja kita gak praktek kasih, kita gak saling menolong, gimana orang di luar sana? Kalau ada teman kita pindahan, ya gitu ya. Ya kita bisa saling praktek, tolong menolong di sana. Teman kita gak bisa bayar uang sekolah anaknya, kita punya lebih, kita berbagi. Yang satu diuntungkan lewat berkat yang kita bagikan, yang membagi diuntungkan. Karakternya bertumbuh, tidak materialistis, tidak egois, tidak pelit. Berbagi itu indah sekali. Orang-orang yang berbagi saya sudah
Sudah pelajari, saya lihat juga orang-orang yang suka berbagi itu jarang stres. Jarang stres, jarang gila juga. Nah orang yang jarang berbagi, jarang berkomunitas kemungkinan lebih banyak stres. Lebih banyak stres. Saya sarankan saudara itu ya, saudara banyak berbagi. Karena saudara dengan berbagi, saudara itu hidup saudara lebih segar. Berbagi bukan sekedar uang juga, yang lain-lain juga kita bisa berbagi. Kalau di sini nih berbagi karunia di sini nih, teman-teman ini. Kalau di konsep ibadah PK ini kan memang tenaganya, sumber dayanya masih terbatas ya. Saya bilang sama Agung, gak apa-apa. Kalau dianggap sebagai latihan pun gak apa-apa. Jadi yang mau belajar pelayanan, pekerjaan Tuhan, gak apa-apa belajar di sini. Singer, Asher, WL kita masih terbatas soalnya. Gak apa-apa, nanti dengan berkembangnya waktu dan sudah meningkat, ya komitmen ditingkatkan. Diperbaiki. Kalau saya lihat ada satu keadaan yang agak jomplang nih, ibadah pagi, ibadah siang, ibadah PK itu konsep tata ibadahnya jomplang. Tahu jomplang ya? Persiapannya jomplang. Kalau ibadah pagi, ibadah siang tuh kayaknya 1 jam sebelumnya semua sudah ready, semua sudah siap gitu ya. Tok rapi. Tapi kalau ketika kita masuk ke PK gini kita masih kadang udah waktunya ibadah, masih ketepuk, masih latihan. Kita ngerti SDM terbatas, waktu terbatas, tapi nggak apa-apa. Tapi dengan saudara nanti makin komitmen, saudara yang belum pelayanan terutama, pekerjaan Tuhan makin rapi, makin bagus. Saudara kalau punya karunia memberi, jadi saudara punya uang, saudara punya materi, apa saudara bisa lakukan buat gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan? Entah untuk secara fasilitas gedung, untuk orang-orangnya, saudara lihat, wah ini kayaknya kok gedung ini sudah mulai sempit ya, Natal kita udah penuh ya. Saya ada berkat lebih, saya ada materi lebih. Saya bisa ngomong ke bendahara atau saya ngomong ke gembala jemaat. Ya sudah, sebelah kita beli. Kita sewa, kita jebol. Jangan cuman panas nih, panas. Ini gereja kenapa panas ya? Panas tahu. Terus komplain pelayanan anak. Anakku tuh tahu nggak? Sekolah minggu bukannya jadi bener, jadi nakal. Ini guru-guru kurang banyak nih. Pelayanannya kurang. Coba aja komplainnya langsung ke saya. Saya akan ngomong. Kalau Cik komplain, Cik pelayanan dulu. Orang yang banyak komplain itu sama seperti penonton. Di mana-mana penonton lebih pintar dari pemain. Gitu aja nggak bisa, tendang tahu. Kayak gitu aja nggak bisa tendang. Tapi coba kalau disuruh main, bisa nggak? Coba ya waktu dia ngomong, digituin, dia ngeliat. Yang di TV dia ngeliat kita. Hei, lu ngadek gua ya? Gantiin saya. Enggak om, canda. Kita belum tentu kita bisa main, tapi kalau ngomentari itu, wah, singer kurang bagus lah, pakaiannya kurang ini, pakaiannya kurang itu lah. Tapi coba, saudara kasih waktu dong buat singer, kasih waktu dong buat worship leader, kasih waktu dong. Baru tahu rasanya capeknya, latihannya, persiapannya. Di mana-mana memang mengkritisi itu mudah, tapi menjadi pelaku, wah itu memang makin berat. Jadi cobalah praktek karunia yang karunia memberi, karunia melayani. Yang saya tes kemarin ada karena konseling. Karunia konseling prakteknya di mana? Di jalan raya. Ayo siapa yang mau konseling? Ayo konseling. Begitu. Dianggap gila kita. Karunia konseling di Komsel. Karunia konseling di ibadah-ibadah seperti ini, di follow up sahabat baru, kita lama-lama punya beban, kemudian kita follow up dia, kita konselingin dia, kita bimbing dia. Karunia penggembalaan di Komsel. Karunia doa di ibadah doa, persekutuan doa. Jadi semua karunia-karunia rohani itu untuk membangun pekerjaan Tuhan. Dan itu gak bisa tanpa kita bersekutu, berkomunitas. Kemudian yang berikutnya, supaya kita mendapatkan namanya pertanggungjawaban rohani. Coba dibuka Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh di sini bukan sembuh fisik, sembuh di sini sembuh jiwa, sembuh spiritualitas kita. Jadi kalau kita bisa saling mengaku dosa, ya saya salah, maafkan saya. Kita yang sombong, kita yang arogan, rontok loh. Rontok. Saudara mau rontok kesombongan saudara? Caranya gampang. Praktek saling. Wah. Saya kasih contoh nih ya. Misalnya saudara gak salah nih. Tapi sudah dianggap salah. Sebenarnya saudara datengin orang itu, saudara bilang, ya maafkan saya kalau di matamu saya salah. Kita gak merasa kita salah. Tapi kita dianggap salah. Gak apa-apa.
kita datang minta maaf. Dan saya telah latih banyak anak murid saya begini. Jebol loh, kesombongannya, arogansinya jebol. Tapi kalau saya nggak salah, ngapain saya mesti ketemuin dia? Nanti dia sombong dong, enak aja. Saudara yang sombong, saudara nggak akan pernah jadi rendah hati. Saya berapa kali telepon orang tua jemaat, saya maki-maki, dimarahin, diwancem-wancem. Ya saya datang ke rumah, maafkan saya tante. Padahal yang saya bukan saya tentunya, karena namanya konflik, melibatkan anaknya dan melibatkan salah satu staf gereja, saya datang, saya mohon maaf. Saya pernah baptis anak mereka, dilabrak, mau dimasukin penjara. Saya pernah juga menangani kasus-kasus di mana anak mereka berantem, kemudian babak belur, biru-biru. Orang tuanya buka baju, tato. Look, ya om. Jadi aku belum sampai begitu ya. Kalau saya sampai begitu, look, ya om. Kalau sampai anak saya remuk dalam, orang yang mukul anak saya culik, saya buang ke laut, kamu saya masukin penjara. Ya om. Dimaki-maki itu hampir setengah jam lebih. Puk. Udah makan belum? Belum om. Ma, siapin makan. Dibantai jangan-jangan. Diracun. Saya pernah ngurus di kantor polisi sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi. Dan itu membentuk karakter penggembalaan saya. Orang mau jadi pendeta, orang mau jadi hamba Tuhan yang baik, tapi gak pernah terlibat penggembalaan. Gak bisa. Kau mau jadi PKS yang bagus, engkau harus masuk ke dunia mereka. Saya sering ajarkan ke Agung, saya sering ajarkan ke Yos, saya sering ajarkan ke Akyong, ke anak-anak murid saya. Kalau engkau mau menjadi pemimpin yang baik, engkau harus bersentuhan dengan mereka. Oh gitu ya kak, sentuhan-sentuhan gitu. Bukan. Engkau harus masuk ke dunia mereka. Ulang tahun mereka perhatikan. Ada masalah, tolong mereka, support mereka. Pemimpin itu harus begitu. Asik, saya bukan pemimpin. Yeay. Itu mentalmu kalau begitu saudara gak bisa jadi pemimpin selamanya. Jangan saudara gini ya. Kok hari ini gak ada yang telepon ya? Kok gak ada yang WA saya ya? Kok sepi ya? Itu mental pengikut. Itu gak pernah Tuhan pakai orang seperti ini. Apa ya? Sepi. Ini PKS saya gak perhatiin saya. Gembala saya gak perhatiin saya. Robah sekarang. Siapa ya hari ini yang aku bisa perhatikan? Oh Randy. Ya kayak Randy ini. Halo Ren. Makan belum Ren? Ini mental seorang bapak, seorang pemimpin. Mental seorang pengikut. Gak ada yang ngajak saya makan ya. Gak ada yang ngajak saya komsel ya. Kok gak ada yang ngajak saya jalan-jalan. Tapi kalau mental kita tuh mental seorang pemimpin, leader yang bisa menggembalakan, bisa merangkul banyak orang. Angkat telepon. Tanya Roh Kudus, kira-kira siapa yang bisa aku bimbing ya? Siapa yang bisa aku ajak jalan ya? Siapa yang bisa saya deketinya? Siapa yang bisa saya tolong? Mental kita begitu. Setiap hari kita tanya Tuhan. Siapa hari ini yang bisa aku tolong? Siapa hari ini yang bisa aku berbuat kasih kepadanya? Coba kamu tolong si A, tuh kayaknya gak ibadah kemarin. Coba kamu telepon, kamu hubungin dia. Halo Koko Akyong. Tadi saya WA, Hen kamu kemana? Muncul dia. Karena biasanya dia muncul tuh minggu pagi. Saya tanya, saya gak lihat fotonya kok gak ada Akyong ya. Saudara ya, saudara gak datang itu saya perhatiin loh. Wajah saudara tuh saya perhatiin satu-satu loh. Saya juga tanya tadi, Ronald datang gak hari ini? Datang gak siang? Awas deh gak datang. Saya datang. Kenapa? Jemaat masih jumlahnya terbatas. Kalau sudah 3.000, 5.000 mungkin saya udah gak bisa. Siapa yang memperhatikan? Saudara yang memperhatikan adik-adik. Makanya kita ada komsel. Komunitas-komunitas dibangun, dibentuk kelompok-kelompok kecil. 10 sampai maksimal mungkin 30 orang. 30 orang bisa digembalakan. Jadi begitu. Makanya Tuhan berkata gembalakan domba-dombaku. Kepada siapa? Kita semua. Nah pertanggungjawaban rohani itu gini loh saudara. Harus ada orang yang bisa negur kita. Itu hukumnya. Kalau gereja, komunitas di mana kita tidak bisa ditegur, kita liar, kita nggak bisa bertumbuh. Makanya kita harus punya orang yang bisa dan kita hormati untuk menegur kita. Tegur saya ya. Dan kita harus berani ngomong ke orang tertentu, bilang begini,
Kalau saya salah tolong tegur saya. Wah itu orang begitu hebat. Cuman masalahnya kayak saya sebagai pendeta begini agak sulit. Serius agak sulit. Tapi saya juga membuka diri untuk dikasih masukan. Tapi kalau saudara ya gak punya komunitas, gak punya teman-teman yang bisa negur. Saudara cenderung akan manusia batinnya saudara gak berkembang. Saudara akan liar, tetap akan keras kepala. Tapi kalau saudara punya orang yang bisa negur saudara, bahkan saudara menawarkan diri, wah saudara akan cepat. Beberapa di antara saudara pernah menawarkan kepada saya begini. Kak tolong ya kalau saya sudah mulai salah tegur saya. Saya tegur bener itu. Mulai agak nyimpang. Sini kamu. Kamu dulu kan pernah ngomong. Kalau salah saya boleh tegur. Saya tegur kamu ya. Kamu mulai sombong ya. Kaget ya. Jadi penting. Ada orang yang perlu negur kita itu penting. Kalau enggak kita liar kita. Apalagi kalau sudah lupa diri ya. Udah lupa diri, udah jarang ibadah, jarang pelayanan, jalan-jalan melulu gitu. Kita mesti ada orang yang berkata, direm, ayo kembali. Itu penting loh. Penting, ngomong kita tuh asal jeplak, gak ada remnya, blong remnya. Itu harus mesti ada yang negur. Tapi jangan jadi orang yang suka negur. Tapi sudah gak mau ditegur, ada juga begitu. Negur, giliran tegur, kecewa. Nggak boleh begitu. Siapa di sini? Randy. Oh enggak. Kalau Randy suka menjadwal tapi nggak mau dijadwal. Mirip sama Ronald. Jadwal, gila dijadwal. Lah jangan. Tapi itu dulu. Sekarang udah enggak. Ya. Sudah banyak berubah. Randy, Ronald itu udah banyak berubah. Ya saya berharap kita berani begitu. Karena udah gak jadwal lagi. Jadi ada orang-orang itu ya maunya negur, gila ditegur. Dia keras sama orang tapi dia gak bisa dikerasin. Gak boleh gitu dong. Kalau kita keras sama orang kita harus membuka diri juga. Kerasin saya dong. Tegur saya dong. Nah itu membuat kita tuh bertumbuh. Misalnya nih ya saudara ya. Karena dalam hidup kita ini namanya blind spot. Wilayah-wilayah yang kita tidak tahu itu wilayah kelemahan kita. Dan kita perlu orang berkata, kamu salah. Nah, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, aku salah Tuhan. Itu gampang. Nangis kayak gitu, aku salah Tuhan. Aku tadi salah Tuhan. Aku masih kasar. Aku masih egois, aku masih sombong, aku masih pelit. Kita bisa nangis kayak gituan begitu. Tapi kalau orang bilang, kamu masih kasar ya. Kamu masih arogan ya kamu ya. Waduh. Itu kita bisa berdiri rambut kita. Ayo. Berani gak kita menawarkan diri kepada seseorang. Entah itu PKS kita, mentor kita berkata. Bisa gak aku ditegur. Aku siap ditegur. Nah kalau saudara rela begitu. Cepat sekali bertumbuh. Cepat banget. Tapi kadang-kadang begitu. Datang ke kita ngomong begitu ditegur kecewa. Padahal udah ngomong. Saya berharap saudara menggunakan fasilitas persekutuan ini dengan benar. Jadi jangan sampai gereja itu menjadi tempat di mana persekutuan lama-lama justru makin menipis. Kenapa? Kalau saudara datang, habis itu langsung pulang, gak komsel, persekutuan tidak terjadi di sana. Terjadinya kalau kita saling. Pertama-tama yang paling basic bisa dilatih WL ya, singers. WL terutama yang memandu ini kita bisa melakukan latihan persekutuan. Bapak Ibu saudaraku sekalian lihat kanan kiri, lihat samping kanan kiri saudara. Kasih senyum Bapak Ibu, berikan salam, selamat pagi atau shalom. Itu penting. Itu WL itu penting loh punya peran di sana untuk mempersekutukan. Jangan WL dari awal sampai akhir tegang jemaatnya malahan. Kan di WL itu kan justru memecah suasana supaya cerah. Supaya seger. Aduh, kita bisa ngafalin lagu sampai awal sampai akhir itu puji Tuhan. Jadi kita gak ingat apa yang kita lakukan. Saya ngerti karena saya juga pernah jadi WL. WL pemula itu hilang semua. Kalimatnya hilang semua, buru-buru begitu. Tapi kalau WL sudah mulai profesional, mulai bagus. Dia bisa memecah suasana. Oke Bapak Ibu sekarang lihat kanan kirinya. Ayo kasih sapa satu sampai 2 orang. Kasih sampaikan salam. Selamat pagi, shalom, gimana kabarnya? Berikan kemuliaan buat Tuhan kita misalnya. Jadi nggak harus kaku, tetapi juga orang bisa menikmati persekutuan. Hei gimana?
Di Komsel juga begitu. Duduk dari alam lahir. Jadi saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita akan Komsel. Materi Komsel kita diambil dari Kisah Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai 28. Mari kita baca seluruh ayat. Jadi sama Komsel, mesti baca 28 ayat. Ini kapan mau sharingnya? Sharingnya sebentar. Makanya kalau Komsel itu yang nggak bisa dilakukan di ibadah apa kira-kira? Ibadah kan kita sharing di mimbar kan berapa? 45 menit ya. Kalau di Komsel sharingnya maksimal dengan ceritanya pemimpin sharing itu maksimal 10 menit. Sudah materi, sudah pengalamannya. Misalnya sharing tentang apa? Tentang keegoisan. Kita kemarin dapat firman dari renungan Pak Gembala gini diajarkan untuk tidak egois gini. Dan itu menyentuh saya. Aduh, saya ternyata masih egois. Terus ceritakan satu kasus keegoisan. Saya tuh punya banyak waktu luang sebenarnya. Cuman kalau untuk diri saya tuh memang oke. Tapi untuk orang lain, waduh saya nggak bisa. Saya kalau soal ini ya, soal jinah udah enggak. Soal saya ngerokok udah enggak, narkoba udah enggak. Saya kalau soal ngelawan orang tua enggak. Tapi egois banget aku. Oh, semoga sih aku bisa berubah ya. Itu kesaksianku. Gimana teman-teman? Nah gitu terus teman-teman cerita, iya saya juga begini gini. Siapa yang mau didoakan? Sebenarnya dalam Komsel itu dibuka ruang untuk didoakan. Itu penting. Aku doakan dong, aku masih egois, aku masih sombong. Sini, doa. Makanya Komsel yang hidup itu orang bisa nangis, orang bisa tertawa. Dan terbuka di situ, tertutup di luar. Jangan sudah terbuka di luar, tahu nggak? Kemarin Ricky P cerita, dia patah hati loh. Aduh, kok Akyong juga lagi cerita juga sama, dia lagi deketin orang, gagal lagi juga. Oh jadi gosip. Jangan dong. Kalau sudah diceritakan di situ, di keep situ, dah itu diselesaikan hari itu sudah. Kita bawa dalam doa dan berhenti di situ. Ya saudara ya, makanya sharing-sharing itu kalau saran saya nih ya, tetap ada hal-hal yang umum, yang khusus. Yang khusus hanya kepada konselor. Yang umum itu misalnya gini, aku ada masalah dengan suami, umum ya. Tapi sampai soal-soal ranjang, ya enggak perlu. Kenapa ranjangnya bolong? Ranjangnya jebol, enggak usah tahu. Pokoknya ada masalah ranjang aja. Soal misalnya dapur yang terlalu detil juga, ya ada masalah dapur lah. Ya masalah dapur enggak perlu harus detil juga. Karena kalau terlalu detil sampai nanti ya hal-hal yang sangat pribadi juga sampai kemana-mana juga tidak baik. Tetapi tetap secara umum terbuka. Tetapi baik. Catatan penting untuk komunitas, saudara tidak boleh menceritakan kejelekan orang lain. Termasuk kejelekan pasangan nggak boleh. Boleh menceritakan kejelekan sendiri boleh. Saya masih gini. Tapi nggak boleh gini. Istriku masih gini. Suamiku masih gini. Aku kesel itu istriku, suamiku gini. Itu orang tua aku gini, anakku begini nggak boleh. Makanya kalau saya hadir di Komsel nih ya, saya ada sinyal-sinyal bisa saya suruh berhenti. Ibu, sebentar Bu ya. Kita Komsel tidak membahas kejelekan anak kita. Kita tidak membahas kejelekan tetangga kita. Kita membahas masalah karakter kita. Oh gitu ya Pak ya. Silakan lanjutkan. Saya langsung begitu. Jadi kalau sudah mulai gosip, mengarahkan menjelekkan orang lain, sementara kita bukan bagian dari menyelesaikan masalah itu. Beda. Bicarakan yang lain. Tetapi harus bersumber pada firman. Firman yang kita sudah dapat dari renungan, dari ibadah pagi, ibadah siang, atau dari renungan-renungan atau dari PK. Kayak kemarin misalnya minggu Jumat kan misalnya kita membedah khotbah agung di senior. Pagi dan siang. Wah seru itu. Ya memang karena yang khotbah agung, khotbah pemula, yang dibahas agungnya. Jadi agung jadi kayak pokok pembahasan. Oh anak saya juga mau begitu dong, gini. Tapi positif. Mereka punya cita-cita jadinya anaknya mau seperti agung semua. Mau jadi pendeta semua. Akhirnya mereka bilang, anakku jadi pendeta gak apa-apa deh, asal bener gitu. Minimal kan ada model-model yang kita bisa ceritakan. Yang bagus boleh. Kalau kita cerita yang bagus boleh, yang jelek gak boleh. Makanya kalau sudah mulai mengarah yang jelek-jelek, kita stop. Enggak ya, kita gak bicara ini, kita bicarain yang ini aja.
Dan kalau sudah masuk di komunitas ya, sudah perhatikan nih. Komunitas tidak mungkin tidak benturan. Nih, komunitas itu seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Seperti amplas. Kalau ini kasar, ini yang amplasnya. Ini kalau harus menghaluskan, ini harus nempel. Kalau udah nempel, pasti ada gesekan. Kalau gesekan, ini akan merasakan sakitnya gesekan. Dalam skala tertentu, yang kasar jadi halus. Jadi kalau orang bilang, aku gak mau komsel lagi. Ada masalah. Gak bisa. Saudara gak mungkin gak ada masalah. Kalau saudara pacaran nih ya. Sebelum pacaran kan gak ada masalah ya. Lihat nih, saudara misalnya di sini yang sudah pacaran siapa ya? Dia sama Dian lah misalnya. Mungkin sebelum masalah itu lirik-lirikan, curi-curi pandang, indah banget. Semua tuh seperti gak ada masalah. Udah mulai pacaran, udah mulai deket, cemburuan lah. Ini nggak di chat nggak dibales lah. Udah mulai masalah loh ya. Loh ini bener. Sebelum pacaran masalah nggak? Hampir nggak ada masalah. Lu gua. Emang lu siapa? Tapi waktu just menembak dor. Dian mulailah masalah. Masalah dimulai. Ini baru taraf pacaran. Merit. Makin lengket lagi. Makin banyak masalah. Makin banyak masalah. Misalnya Juni sama Ronald. Dia kalau pacaran dulu pegangan tangan. Kakak. Gue kayak datang sama saya itu kayaknya berbunga-bunga gitu ya. Si Ronald mukanya. Tapi datang sama setelah saya merit. Kakak. Udah beda. Kayaknya itu sudah babak belur. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saudara harus melihat masalah itu sebagai satu petualangan. Jangan masalah, gua ceraiin lo. Cerai deh. Jangan. Pokoknya gak boleh sebut kata cerai. Gak boleh ada kata cerai. Masalah selesaikan. Nah kalau belum merit, putusin lo. Mau putusin lo. Mungkin gitu kan. Makanya kalau pacaran ngancam-ngancam begitu lebih baik sih langsung dilaksanakan. Kamu putus, oke? Sekarang juga kita putus. Loh kok gitu? Aku kan cuma main-main, gak ada main-main. Kenapa nanti kalau sudah merit itu ke bawah loh. Ke bawah itu. Mau ceraiin lo. Tapi kan gak bisa. Oke, kita cerai? Gak boleh. Kalau nanti di merit ngomong begitu kita bilang apa? Jangan Jangan Pi, kita kan gak boleh cerai. Kita harus begitu. Tapi kalau lagi pacaran, gue putusin lo. Oke, putus sekarang juga. Harus begitu. Kalau saya sih begitu, tapi gak kejadian. Karena dia gak pernah ngancam begitu. Kira-kira saudara itu korban diputusin atau mutusin nih? Yang cowok-cowok nih. Kalau cewek-cewek nih. Ya sebaiknya sih ya dibangun ya hubungannya ya. Tapi saya gak pernah putus loh Kak. Karena gak pernah pacaran. Ada orang bangga gak pernah putus. Karena emang dia gak pernah pacaran. Ada orang bangga gak pernah punya masalah di gereja. Karena dia gak pernah berkomunitas. Dia gak pernah deket. Jadi jangan bangga. Kalau kita gak pernah gesekan, gak pernah benturan, jangan bangga. Seorang gak pernah benturan, saya gak pernah gesekan. Bangga. Saya gak pernah gagal, bangga. Jadi orang itu ya yang bisa bangkit dari kegagalan. Benturan tapi hatinya tetap lurus, beres. Itu harus bangga kayak gitu. Gak apa-apa. Saya dulu pernah lo benturan sama A, si B, si C, si D. Tapi sekarang saya udah gak. Nah gitu. Itu baru boleh dibanggain. Di sini siapa yang saya lihat karakternya langsung bener kan gak ada nih. Dulu ya Ronald itu contoh kasus nih ya Ronald ya. Kita tuh ya rekaman saya nyampe ke dia gak nanti ya. Dulu saking dia pengen menyatukan teman-teman pasangan-pasangan muda itu. Kan sampai satu keluarga dipesanin tiket nonton. Wah, dia merasa dipaksa. Marah dia. Ngamuk dia. Ronald nontonnya udah gelisah ya. Udah gelisah itu. Wah gimana nih. Akhirnya habis nonton kita datang pemberesan. Sejak pemberesan tuh hubungannya dekat sekali. Kadang-kadang kita perlu benturan dulu sampai kita ngerti satu sama lain hubungan jadi dekat. Gak apa-apa. Jangan takut benturan. Gak masalah. Di sini siapa yang
pernah benturan terus makin dekat? Ada nggak di sini? Marno sama? Kayaknya Marno nggak ada benturan ya. Oh ada. Tapi udah beres belum tuh? Udah beres ya? Saya tuh pernah benturan sama Randy juga kalau nggak salah ya. Atau minimal Randy pernah kecewa sama saya, pernah juga. Pernah, siapa lagi? Pak Joko. Pernah. Agung? Nggak tahu pernah apa enggak ya, mungkin dalam hati. Tapi emang ada orang kan diem, tapi gitu ya. Kalau sama Ricky ini kayaknya saya mikir nggak pernah ya. Ricky nggak pernah. Yos mungkin ada kali ganjelan-ganjelan dan mungkin nggak cerita gitu ya. Tapi sampai ke telinga saya kok. Saya biasanya tuh kalau sesuatu yang negatif tentang saya sampai juga ke telinga saya. Biasanya. Ada nggak? Sudah nggak masalah. Dulu misalnya siapa di sini yang pernah benturan terus beres, makin deket kan? Jadi makin akrab. Saya sama Pak Arno juga sempat tapi makin akrab. Kalau sama istri, ya ada. Makin akrab. Iya juga. Tapi nggak apa-apa ya, benturan sama istri pun perlu. Benturan teman-teman komsel, jangan kapok. Justru malah jadi tantangan kita. Oke, besok-besok lagi saya di wilayah begitu nggak jatuh lagi. Saya mau menghindari itu. Gitu, jangan malah. Mulai sekarang saya nggak komsel. Jangan begitu dong. Itu namanya anak-anak. Udah dewasa rohani kita nggak begitu. Harus siap-siap benturan, siap-siap konflik. Jangan begini. Jangan dekat-dekat sama orang nanti konflik. Nah, saudara boleh. Akhirnya nggak dekat sama orang, nggak konflik juga, tapi nggak bertumbuh juga. Apa-apa kita bertumbuh dalam konflik, dalam masalah-masalah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.